Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Iva Sambang Official. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Ngantang menuju Blitar, menuju Lingi tepatnya. Di pertigaan ini, pertigaan Kambal ini kalau nggak salah ya. Ini kalau lurus itu ke arah Kediri, ke arah Pare, ke arah Kandangan. Kita belok ke kiri menuju ke arah Gandusari, ke arah Lingi, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Perjalanan kita mulai dari pertigaan Kambal, Mulyorejo. Kita mulai dengan kondisi jalan yang cukup bagus, teman-teman. Situasinya cukup ramai, teman-teman, karena tepat dengan perayaan Hari Raya Imlek ini. Kita melakukan perjalanan menuju arah Blitar, teman-teman. Dari Ngantang Malang. Ini perjalanan yang cukup bagus, teman-teman, dengan pemandangan kiri kanan kita yang cukup eksotik, teman-teman. Ini perjalanan pada sore hari, teman-teman, kurang lebih sekitar jam 3. Ini cukup terik untuk cuaca saat kita melakukan perjalanan. Kita menyusuri kawasan Banturejo. Nah, ini kita ketemu di depan pintu masuk Bendungan Selorejo, teman-teman. Nah, ada Alfamart tadi. Nah, ini kita ketemu jalan kembar atau embong kembar di depan pintu masuk kawasan wisata Bendungan Selorejo. Ini kita belok ke kiri, teman-teman, ke arah Blitar, ke arah Lingi, ke arah Krisik. Nah, ini kita sekarang berada di kawasan Jalan Raya Banturejo, Masihan. Ini kondisi jalannya cukup bagus, teman-teman. Di kan kita ada SPBU atau POM ini, teman-teman. Bila teman-teman melakukan perjalanan, silakan mengisi bensin terlebih dahulu agar tidak kehabisan di tengah-tengah perjalanan. Nah, kita nikmati perjalanan di kawasan Banturejo, Ngantang, teman-teman. Ini kondisi jalannya cukup bagus, teman-teman. Kita nikmati dulu perjalanannya. Kondisinya Jalan Raya Banturejo, kiri kanannya seperti ini. Kondisi pada sore hari ini banyak ada yang menjual material bangunan. Nah, ini sudah mulai goyang, teman-teman, karena ini sudah mulai banyak tambalan jalannya. Dan sekedar informasi, jika teman-teman melakukan perjalanan dari arah Ngantang, dari arah Batu, dari arah Kediri menuju arah Blitar, menuju arah Krisik, menuju arah Lingi, jika melewati kawasan Banturejo, melewati kawasan Ngantru, melewati kawasan Sidodadi, melewati kawasan Pagersari, teman-teman akan banyak menjumpai tanaman-tanaman sayur, teman-teman, karena di sini banyak yang menanam sayuran. Kebanyakan menanam sayuran seperti view kiri kanan kita. Dan kini kita nyampe di kawasan Ngantru Malang, Ngantang Malang, teman-teman. Pada saat kita melewati ini banyak stand-stand pasar atau banyak para penjual ini, teman. Kayaknya ini ada acara ini di kawasan Ngantru Malang ini, teman. Nah, ini visualnya banyak para pedagang, tapi masih tutup saat kita melewati kawasan ini, teman-teman. Nah, ini kondisinya banyak sekali ini, teman-teman, setan-setan para pedagang ini. Nah, ini bahkan sepanjang di kawasan Balai Desa Ngantru Ngantang ini banyak para penjual ini. Nah, ini
di depan balai desanya. Ini kayaknya memang ada acara di balai desa itu. Ada juga sound systemnya yang sudah terpasang, tapi kita tidak tahu sedang ada acara apa. Ini masih kawasan Ngantru, Jalan Raya Ngantru. Banyak sekali stand-stand pedagang, teman-teman. Nah, setelah kita melewati kawasan Ngantru, kini kita melewati kawasan dengan kondisi kiri kanan banyak tanaman sayur, teman-teman. Banyak petani yang menanam sayur, teman-teman, tadi. Nah, ini sekarang kita naik, teman-teman. Ini naik, jalannya agak mulai rusak, teman-teman. Ini makanya agak mulai bergoyang kameranya. Ini naik jalannya, teman-teman. Ini jalannya sudah mulai banyak yang rusak, teman-teman. Kita harus pandai-pandai memilih jalan, teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya. Ini sore hari. Ini di kawasan Jalan Raya Sidodadi Raya, teman-teman. Kita nikmati saja perjalanannya dengan segala yang disajikan di kawasan ini, mulai dari kondisi geografis desa, kondisi jalan, kondisi pemandangan yang sepanjang perjalanan yang cukup eksotik, teman-teman. Nah, kini kita bertemu pertigaan Sidodadi, teman-teman. Kalau ke kiri itu ke arah kantor desa Sidodadi, kita masih lurus, teman-teman. Seperti yang kita bilang tadi, di kawasan bahkan sepanjang jalan menuju arah Blitar ini, kita akan disajikan pemandangan lahan-lahan yang ditanami oleh sayuran, teman-teman. Seperti visual di kanan kita ini, banyak yang menanam sayuran, teman-teman. Seperti cabai, ada kol, dan lain-lain, teman-teman. Nah, ini juga ada yang dibuat sawah juga, tapi kebanyakan ini tanaman sayur, teman-teman. Ini sudah banyak yang dipanen ketika kita lewat ini. Nah, ini di Jalan Raya Sidodadi, teman-teman. Ini visual pemandangannya cukup bagus, teman-teman. Cukup bisa menghibur saat kita melakukan perjalanan. Nah, ini kondisinya seperti ini, kondisi real sore hari di kawasan Jalan Raya Sidodadi, teman-teman. Ini kondisi lalu lintasnya cukup ramai, teman-teman, karena bertepatan dengan hari raya Imlek ya, teman-teman. Pas juga hari Minggu, teman-teman, ini saat kita melakukan perjalanannya. Nah, ini kondisinya saat kita melakukan perjalanannya. Ini kondisi jalannya, wah, sudah mulai, bukan sudah mulai ya, sudah banyak yang rusak ini, teman-teman. Sudah banyak lubang-lubang. Kita harus sangat berhati-hati, teman, saat melewati daerah ini. Nah, ini lubang-lubangnya cukup dalam, teman-teman. Kita ini sudah sampai di kawasan kawasan hutan ini, teman-teman. Ini kawasan hutan, membelah hutan ini, teman. Kiri kanan banyak tanaman-tanaman atau pohon-pohon besar, teman-teman. Nah, ini sempat agak tersendat sedikit, teman-teman, karena jalannya rusak. Ini harus pelan-pelan, apalagi kendaraan roda 4 itu harus sangat-sangat ekstra hati-hati, teman. Dan ini kita ketemu kawasan penjual tanaman hias, teman-teman.
Nah, di sini banyak para penjual tanaman hias. Ini banyak jenisnya, teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang melewati kawasan ini, silakan mampir melihat-lihat tanaman hias, bahkan bisa membelinya. Kalau ada yang disukai silakan dibeli, teman-teman. Nah, ini sangat banyak ini, teman-teman, pilihannya. Kita masih berada di kawasan Situ Dadi Raya ini, teman-teman. Nah, ini setelah di kawasan para penjual bunga tadi, kita ketemu jalan yang sudah dicor, teman-teman. Alhamdulillah, ini sudah enak ini hal jalannya. Kita susuri, kita membelah hutan ini, teman-teman. Iya, ini kawasan masih banyak pohon-pohon yang besar ini, teman. Ini pas kita lihat nyampe sini, kondisi lalu lintasnya cukup ramai, teman-teman. Baik dari arah Blitar menuju Ngantang maupun dari arah Ngantang menuju Blitar, ini cukup ramai, teman-teman. Nah, ini visualnya banyak hilir mudik para mobil-mobil dan juga sepeda motor. Nah, ini sebelah kanan itu ada dam itu untuk perairan. Nah, kini tiba kita masuk di kawasan Pagersari, Kecamatan Ngantang, teman-teman. Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang ini merupakan desa paling ujung selatan yang langsung berbatasan dengan Desa Krisik di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, teman-teman. Ini kita disambut dengan tanjakan yang lumayan agak menguras gas ini, teman-teman, dan juga jalannya bergelombang ini, teman-teman. Jalannya banyak tambalan, agak harus ekstra hati-hati, teman-teman. Nah, ini visualnya. Nah, setelah tanjakan tadi, kita kini berada di Jalan Raya Situjati, teman-teman, dengan kondisi jalan yang cukup parah, teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, ya kita nikmati perjalanannya ini. Seperti ini kondisi jalannya, teman-teman. Di kanan kita ini banyak lahan persawahan, teman-teman, yang kayaknya baru saja ditanami tanaman padi ini. Nah, ini kondisi real jalannya. Kita harus ekstra hati-hati, teman-teman. Kita harus pandai-pandai memilih jalan yang masih mulus, teman-teman. Ini kondisi jalannya seperti ini. Dan kita ini nyampe kawasan rest area Pagersari, teman-teman. Di kiri kita ini ada rest area Pagersari, teman-teman. Nah, setelah rest area ini kita ketemu ini ada pos penampungan susu. Karena di desa Pagersari ini mayoritas sebagai peternak sapi perah, teman-teman, sehingga tidak heran jika di kawasan ini banyak pos-pos penampungan susu sebagai wadah untuk para warga, untuk menyetorkan susu para warga ke pos-pos penampungan. Karena memang hampir setiap rumah ini ada ternak sapi perahnya di sini, teman-teman. Nah, kita nikmati perjalanan di kawasan Pagersari Raya, teman-teman. Untuk kondisi jalan itu di kawasan Pagersari Raya bisa dikatakan 85% rusak ataupun 85% butuh perbaikan, teman-teman. Ini kondisi jalan saat terang, tidak hujan. Nah, gimana kalau kondisinya hujan ini, saya tidak bisa membayangkan, apalagi malam hari ini, teman-teman. Wah, sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Ini kasihan untuk warga sekitar dan untuk para pengendara yang lewat sini karena kondisi jalannya ini.
Nah, ini kita masih menyusuri kawasan Pagersari Raya, teman-teman. Kondisi lalu lintas masih cukup ramai, teman-teman. Nah, kita lanjut. Kita ini sedang berada di Sumbersari, Pagersari, Ngantang, teman-teman. Ini kondisi jalannya masih tetap rusak, teman-teman. Nah, mungkin untuk pihak-pihak terkait yang menonton video ini bisa segera ditinjak lanjuti. Ini jalannya perlu perbaikan ini untuk bapak-bapak ataupun pihak-pihak yang berwenang. Mohon segera ditindaklanjuti ini supaya roda perekonomian tambah bergeliat lagi di kawasan ini untuk mendukung aktivitas warga sekitar ataupun para pengendara yang lewat sini. Nah, setelah kita turun tadi, jalannya rusak, kita sudah berada di kawasan Pagersari ya, teman-teman. Ini jalannya juga masih agak banyak yang berlobang nih, teman-teman. Ini kondisi turunannya, nah seperti ini visualnya. Ini cukup ekstrim turunannya dengan kondisi jalan yang rusak ini, teman-teman. Harus pelan-pelan ini, teman-teman. Kita harus saling memberi jalan kepada pengguna lain karena jalannya sangat rusak. Nah, namun setelah kita turun di turunan terakhir di Pagersari Ngantang ini, kita ketemu jalan yang kondisinya berbalik 90 derajat, teman-teman. Ini kondisi jalannya cukup bagus, teman-teman, untuk Pagersari wilayah paling selatan. Nah, ini yang perbatasan dengan Gresik itu cukup bagus. Nah, ini untuk kondisi pemandangannya kita bisa melihat kawasan Gunung Kelut, teman-teman. Dan pemandangannya sangat hijau. Di kanan kita itu nampak Gunung Kelut yang cukup menjulang tinggi, cukup eksotik, teman-teman. Nah, ini kondisinya, kondisi perjalanan yang cukup indah, teman-teman. Kondisi pemandangannya. Nah, ini kita turun. Nah, di atas kita ini ada itu tempat air itu atau jalan air itu. Nah, ini kondisinya, kiri kanan dipenuhi atau ditanami rumput-rumput todot, teman-teman, karena banyak peternak sapi di sini. Nah, kita sudah mulai berada di ujung selatan wilayah Pagersari Ngantang atau di ujung wilayah Malang. Tidak lama lagi kita akan memasuki wilayah Blitar, teman-teman. Nah, ini kondisinya, jalannya. Nah, masih di kawasan Pagersari.
dengan pemandangan kanan kiri banyak tanaman sayur teman-teman, tanaman pendukung dapur teman-teman. Kita masih menyusuri ini, kita jalannya belok turun berkelok-kelok teman-teman. Ini seperti letter S turunnya teman-teman. Nah, ini kondisinya ya, di depan kita itu ada gereja baptis kecamatan Ngantang teman-teman ya. Ini kita menikmati kelokan di kawasan Pagersari ujung selatan. Nah, ini banyak warga yang menanam sayuran teman-teman. Nah, di ujung depan kita ini nanti kita akan ketemu dengan tugu perbatasan antar kabupaten teman-teman. Nanti ini di depan ada perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar teman-teman. Nah, nampak di depan kita ini tugu perbatasannya, tugu perbatasan antara Ngantang dengan Gandusari, Ngantang dengan Gresik. Nah, ini dia tugunya. Nah, sekarang kita masuk wilayah Blitar teman-teman, masuk wilayah Desa Gresik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Nah, ini suasananya atau pemandangannya cukup bagus teman-teman. Kita disambut dengan tanjakan dan jalannya cukup bagus teman-teman, cukup mulus teman-teman. Nah, ini situasi di kawasan Desa Gresik teman-teman. Nah, ini seperti ini. Kita bertemu di kawasan pasar ini teman-teman, kawasan pasar Gresik teman-teman. Kita ambil lurus teman-teman. Kalau ke kiri itu kalau tidak salah ke Barurejo ya, kawasan Barurejo Gresik teman-teman. Nah, ini di depan ini kalau ke kiri itu ke kawasan Barurejo. Nah, ini sebelah kanan ini kawasan pasar Gresik teman-teman. Kita lurus menuju arah Wulingi teman-teman. Di sini kita ketemu tanjakan yang agak tajam teman-teman, dengan kondisi jalan yang banyak lubang teman-teman. Cukup ekstra hati-hati untuk melewati tanjakan ini dengan kondisi lalu lintas yang cukup ramai teman-teman. Tetap berhati-hati, jaga jarak, utamakan keselamatan berkendara teman-teman. Kita berada di Jalan Raya Gresik. Nah, ini ada Masjid Raya Gresik teman-teman, Masjid Al-Falah. Kita masih lurus teman-teman. Ini kondisi geografis Desa Gresik pada sore hari. Kita belok kiri teman-teman menuju desa selanjutnya, yaitu Desa Tulungrejo. Nah, ini kita melewati desa kiri, kita melewati jembatan Gresik teman-teman, jembatan yang berada di atas aliran kali atau Sungai Lahar teman-teman. Nah, ini kita masuk Desa Tulungrejo teman-teman. Setelah Desa Gresik kita masuk kawasan Desa Tulungrejo. Ini masih seperti di kawasan desa-desa sebelumnya, kondisinya mirip-mirip teman-teman. Ini kondisi kawasan Desa Tulungrejo. Jalannya juga sama teman-teman, masih banyak yang berlubang. Nah, ini ada Balai Desa Tulungrejo teman-teman. Nah, ini dia. Nanti di depan ada pertigaan teman-teman. Nah, setelah perempatan ini di depan ada pertigaan nanti kita belok kiri. Di depan ini kita belok kiri teman-teman, ke arah Wulingi. Kalau lurus itu ke arah hutan pinus loji ataupun ke arah pos pendakian, pos perizinan pendakian Gunung Kelut via Tulungrejo itu lurus. Kita belok kiri teman-teman. Ini ketemu Masjid Raya Tulungrejo, kita lurus. Nah, ini kita kini berada di kawasan Tulungrejo paling selatan teman-teman. Ini dengan pemandangan persawahannya. Ini desa yang cukup nyaman teman-teman, karena di
pinggir-pinggir banyak sawah. Dan ini di sebelah kiri kita ini ada dam itu, kali lahar atau sungai lahar itu dam. Itu kalau ke nyebrang ke dam ke sana itu masih banyak perkampungannya teman-teman. Nah ini kondisinya, kondisi sore hari, pemandangan cukup bagus teman-teman, di karena kita banyak persawahan dan kondisi jalan lalu lintasnya sangat ramai teman-teman. Dan setelah kita menelusuri kawasan Tulungrejo, kini kita tiba di kawasan Bantaran teman-teman. Bantaran sendiri adalah kawasan PTPN 12 Perkebunan Nusantara. Di sini kita menelusuri jalan yang cukup mulus, jalan baru, jalan yang lurus. Di kanan kiri banyak warung-warung, warung makanan, warung cemilan, warung kopi, dan bisa digunakan untuk tempat istirahat dan juga bisa digunakan untuk tempat bersantai teman-teman. Sekedar informasi teman-teman, sebelum jalan raya yang baru ini ada, dulu di Bantaran ini kita harus mutar ke atas melewati kawasan perkebunan teh teman-teman. Setelah itu kita turun. Nah, setelah kita bertemu di kawasan perkebunan Bantaran, kita masih kawasan utama Desa Semen teman-teman. Di sini di kawasan banyak pertukuan ini, banyak toko-toko di kiri kanan, dan juga kita melewati Balai Desa Semen teman-teman. Ini sebelah kanan ada Balai Desa Semen teman-teman. Ini di sini cukup ramai teman-teman karena ini pusat perekonomian kawasan semen teman-teman. Nah, seperti ini visualnya. Ini banyak pertukuan, dan di sebelah kanan ini ada pasar baru semen teman-teman. Kalau tidak salah, kita masih lurus menelusuri jalan raya semen teman-teman. Nah, sekedar informasi teman-teman, bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dari arah Ngantang menuju Lingi, ini adalah satu-satunya SPBU yang kita lewati dari utara tadi menuju ke arah Lingi teman-teman. Berada di ini kawasan Maguan, Susu, Gandusari. Ini adalah satu-satunya SPBU tadi itu teman-teman. Yang lain itu adanya pom ini atau penjual bensin eceran saja. Nah, itu adalah satu-satunya SPBU yang kita temui tadi. Ini kita berada di kawasan Jalan Raya Susu Raya teman-teman, kawasan Desa Susu teman-teman, dengan kondisi lalu lintas yang cukup ramai teman-teman. Ini tepat hari Minggu, tepat hari libur, tepat juga
Hari Raya Imlek teman-teman. Nah ini kondisinya cukup adem. Nah setelah kita menyusuri Jalan Raya Jojo, kini kita tiba di kawasan Babatan, Kecamatan Ulingi teman-teman. Ini kondisinya seperti ini. Masih, nah ini ada tulisannya Babadan, Kecamatan Ulingi teman-teman. Ini Jalan Raya Babatan. Nah di depan kita ketemu perempatan lampu merah teman-teman. Nah ini kita berhenti sejenak teman-teman di lampu merah depan warung Mbak Mei ini ya. Tuh di kanan kita itu ada warung Mbak Mei teman-teman. Kita berhenti sejenak di lampu merah dan kita ke arah kiri teman-teman, menuju arah Pasar Ulingi teman-teman. Ini masih lampu merah, kita tunggu. Kita bergantian untuk melakukan perjalanan. Nah ini setelah lampu hijau langsung kita belok kiri teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Talun teman-teman. Kalau lurus itu ke arah Pasar Ulingi. Untuk pasar bagian belakang kita belok kiri teman-teman, menyelusuri Jalan Raya Babatan Ulingi. Nah beginilah situasinya. Situasinya cukup ramai teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman untuk pembahasan atau review atau perjalanan dari arah Ngantang menuju Ulingi via Pagersari, via Krisik, via Soso, via Babatan hingga berakhir di Ulingi Raya di kawasan pasar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel kami lebih berkembang lagi. Dan terima kasih juga yang telah subscribe. Jangan lupa memberitahu yang lainnya untuk subscribe channel kami agar lebih cepat berkembang lagi. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.